Rizky Aprilia, Anda sekjen partai, tapi bukan Tuhan. Uang pelicin Hasto dan kognitif warfare. Dari sejak awal bakal ditersangkakan, jauh hari Hasto sudah berkampanye, atau tepatnya melakukan agitasi atau propaganda ala Joseph Goebbels dengan mengulang-ulang frasa kriminalisasi, daur ulang, politisasi hukum, sampai ke statusnya yang sekarang sebagai terdakwa. Muncullah istilah baru tapi lama, tahanan politik. Hasto mengaku-ngaku dirinya sebagai tahanan politik, walau sejatinya pengadilannya bertajuk formal sidang tipikor atau tindak pidana korupsi. Kasusnya diusut oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini soal korupsi, titik. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Corruptio sendiri berasal dari kata kerja corrumpere dalam bahasa Latin yang lebih tua. Dalam bahasa Inggris, kata ini menjadi corruption, sedangkan dalam bahasa Belanda adalah corruptie. Jadi jelas keterlibatannya adalah dalam kasus korupsi, kasus suap. Kita ingat penggerebekan terakhir KPK terkait kasus ini adalah di rumah Jan Faridz. Beliau adalah mantan Ketua Umum P3 atau PPP dan mantan anggota One Team Press. Dari rumah Jan Faridz, KPK berhasil menyita uang yang katanya diperuntukkan sebagai pelicin untuk membatalkan status tersangkanya Hasto waktu itu. Tapi gagal. Mantan Hakim Agung yang rencananya bakal main golf sambil menerima uang pelicin batal datang. Informasi OTT sudah bocor duluan. Tapi KPK sigap dengan membelokkan operasi OTT ke rumah Jan Faridz. Cerita selanjutnya sebagian sudah kita ketahui. Sebagian lagi kabarnya bakal diungkap dalam rangkaian sidang Hasto nanti. Tambah lagi sekarang terungkap fakta persidangan baru dari Rizky Aprilia. Katanya, "Saya tahu Anda sekjen partai, tapi bukan Tuhan." Begitu pengakuan Rizky Aprilia di persidangan tipikor itu. Akhirnya Rizky tak kuat menahan air matanya, menangis di persidangan. Bisa dipahami, tekanan yang dialaminya cukup berat. Reaksi saya juga, saya emosi, saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Kabar di media mengatakan bahwa Rizky sampai dibentak-bentak Hasto. Hasto emosi, begitupun Rizky. Intinya Rizky menolak untuk mundur sebagai anggota DPR untuk digantikan Harun Masiku. Lalu terjadi surat menyurat PDIP ke KPU, ditandatangani juga oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Juga soal fatwa dari Mahkamah Agung MA ya. Pemberitaan kompas.com 14 Maret 2025 menyebutkan bahwa Harun Masiku terima fatwa MA di ruang kerja Ketua MA Hatta Ali. Harun Masiku berada di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung atau MA Hatta Ali pada 24 September 2019. Saat itu Mahkamah Agung tengah menerbitkan surat nomor 37/Tuaka/Tun/2019 yang menyatakan
kewenangan penetapan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon terbaik. Rupanya terjadi perbedaan pandangan antara DPP PDIP yang melihat Harun Masiku sebagai calon terbaik untuk menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Sedangkan KPU tetap berpegang pada undang-undang bahwa yang dimaksud dengan calon terbaik itu adalah yang memperoleh suara terbanyak kedua, yaitu Rizky Aprilia. Cerita selanjutnya kita sudah tahu. Dalam upaya memperlancar proses Harun ke Senayan, ada uang suap atau pelicin yang akhirnya membuat Wahyu Setiawan, ini mantan komisioner KPU, dan Agustiani Tio Fridelina, ini adalah kader PDIP, mesti mendekam di penjara. Prahara PT IKA janganlah dilupakan. Ini yang membuat beberapa penyidik KPK dibully di sana. Kembali ke Rizky Aprilia yang akhirnya bisa dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Hasto kali ini. Kita tahu bahwa Rizky Aprilia ini adalah caleg PDIP yang akhirnya sudah dilantik sebagai anggota DPR, tapi hendak di PAW atau pergantian antar waktu dan digantikan Harun Masiku yang perolehan suaranya jauh di bawah. Sebelumnya, artinya sebelum pelantikan, pun Rizky sudah diminta mundur. Katanya ia diberitahu bahwa ini adalah perintah partai. Tapi Rizky menolak sebelum mendengar sendiri perintah dari Ibu Megawati. Tim pembela Hasto mengklaim statement ini telah mencatut nama Megawati. Ya, kita lihat saja perkembangan kasusnya. Nah, kemudian saksi ada nggak mengkonfirmasi permintaan mundur yang disampaikan Saiful yang katanya dari Sekjen ini kepada Sekjen sendiri? Tanggal saya lupa, kurang lebih mungkin setelah hari itu, kalau saya nggak salah 27 September, kalau saya tidak salah, itu saya ada surat. Ya. Tapi judul surat itu konsolidasi, kalau saya nggak salah. Surat tanggal berapa? Masih ingat? Yang saya ingat tuh saya bacanya 27 September sih. Oh, acaranya di tanggal 27 September Iya, 2019. Di iya. mana? Di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ya. Yang ditandatangani oleh Pak Sekjen dan Ketua Badan Kehormatan, Pak siapa? Komarudin Pak Watubun. Komarudin Watubun. Nah, pada saat saksi mendapat surat itu, saksi mengkonfirmasi ke siapa? Ini surat mau ketemu siapa nih saya gitu? Langsung ke Pak Sekjen. Saksi WA langsung? Ya. Tanggal berapa saksi WA? 20 itu, pokoknya hari ketemu itu. Oh, jadi surat itu tanggal 26, saksi mendapat surat, terus saksi konfirmasi ke Iya, Sekjen. iya. Arahan Pak Sekjen apa? Enggak, saya langsung datang juga. Gitu loh. Ya. Nah, ketemunya dengan Pak Sekjen ini kapan? Ya 27. Oh, tanggal 27-nya. Mm-mm. Oke. Saksi bertemu dengan terdakwa di tanggal 27 ya. Ya. Nah, kemudian apa pembicaraan pada waktu itu? Mudah-mudahan saya nggak salah. Waktu itu saya hadir Pak Sekjen, bahwa saya mempertanyakan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Ya. Saya mempertanyakan alasannya apa. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga saya kader partai, saya bekerja buat partai ini juga.
Dan waktu itu saya jujur saya sudah sedikit emosi karena capek. Saya capek, saya terus-terusan gitu. Nah, pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek. Beliau emosi, saya emosi. Sampai beliau menyampaikan bahwa ini perintah partai. Ini mohon maaf kalau saya agak mencoba mengingat. Saya bilang, saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu. Dan Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai. Di situ reaksi saya juga saya emosi, saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Waktu yang singkat Pak Sekjen, tapi sangat melekat sampai sekarang di kepala saya. Baik, saksi ya. Mungkin saksi mau bisa minum dulu sebentar, izin. Tisu. Tisu ya. Maaf yang mulia. Ya, dan saya emosi, saya jujur saya akui saya emosi pada saat itu. Dan memang dilerai oleh Pak Komarudin Watubun, saya langsung meninggalkan ruangan. Saya meninggalkan ruangan dan habis itu saya langsung pulang. Baik saksi ya, kita ini kan ingin mencari fakta ya. Jadi kan terjadi perdebatan antara saksi dengan terdakwa pada waktu itu kan seperti itu ya. Nah, apakah setelah saksi mengatakan Anda bukan Tuhan itu kemudian terdakwa ada menyampaikan lagi gitu? Yang saya ingat sudah saya sampaikan, yang saya ingat ya dalam hari ini ya. Untuk mengingat kembali. Saya bacakan ya saksi, Boleh. Saya bacakan yang mulia. BAP nomor 14 yang mulia. Saksi ya, saya bacakan supaya ya setidaknya mengingat memori ya. Pada saat itu Hasto marah dan menggebrak meja, mengatakan saya ini sekjen. Kemudian saya spontan berdiri dan mengatakan Anda bukan Tuhan. Kemudian Hasto mengatakan Anda melawan saya. Kemudian saya jawab iya, saya melawan Anda tapi bukan partai. Ada ucapan seperti itu? Ya. Ada ya. Baik. Apa sebab musababnya ia mau digantikan Harun? Rizky mengaku tidak tahu mengapa. Mungkin nanti Hasto bisa menjelaskan di sidang lanjutan apa alasannya Rizky mau diganti oleh Harun supaya motif-motif yang melatar belakangi kasus ini terbuka lebar. Bakal seru. Kan timbul juga tanda tanya ya. Kenapa saksi suara terbanyak 44.000 harus diganti dengan Harun Masiku yang hanya mendapat 5.000 suara? Saksi tahu nggak apa alasan kenapa saksi disuruh mundur dan Harun Masiku yang harus naik gitu? Sampai detik ini, hari ini saya duduk di sini pun saya tidak tahu kenapa alasannya. Nggak tahu ya? Enggak. Ya, karena ada caleg nomor 2 kan, yang suaranya terbanyak juga ya, caleg nomor 2. Di bawah saya itu pasca almarhum meninggal ada kurang lebih 3 atau 4 orang yang suaranya jauh di atas Harun Masiku. Siapa tahu dalam perjalanan sidang kasus ini, Harun Masiku pun bisa dimunculkan sebagai saksi. Ya, siapa tahu.
Mudah-mudahan saja ya, kita doakan bersama. Kabar burung yang berkicau bilang Harun Masiku ada kok di sekitaran Jakarta. Tapi burung itu sudah tidak mau berkicau lagi. Wallahu alam. Kita pantau saja dengan sabar bagaimana sidang mengonfirmasi ulang fakta-fakta persidangan yang lampau sampai akhirnya munculnya fakta-fakta persidangan yang baru. Walau tim pembela hukum Hasto bersikeras bahwa tidak ada fakta persidangan yang baru, kalaupun ada, itu pun dianggapnya tidak relevan. Namanya tim pembela Hasto, ya semestinya lah begitu. Apapun fakta baru yang muncul mesti ditafsirkan demi keuntungan posisi kliennya. Tim Hasto ini rajin konferensi pers ya, konvers setelah persidangan. Sedangkan tim jaksa KPK memilih diam dan terus menjalankan persidangan. Tapi titik perhatian kita kali ini adalah juga soal teknik kampanye atau agitasi, atau jelasnya propaganda ala Hasto dan timnya untuk memosisikan kasus ini sebagai kriminalisasi. Fakta-fakta hukum yang didaur ulang alias tak ada fakta baru katanya. Lalu politisasi hukum sampai ke status Hasto sekarang yang mengaku dirinya sebagai tahanan politik. Itu semua teknik komunikasi politik. Sampai saat ini, tim pembela Hasto tidak bisa membuktikan bahwa Hasto adalah tahanan politik, lalu ada upaya politisasi hukum, dan ada upaya kriminalisasi. Tidak terbukti. Kata-kata yang diulang-ulang adalah kriminalisasi, daur ulang, politisasi hukum, dan tahanan politik. Kata-kata ini perlu diulang-ulang terus oleh Hasto dan timnya demi membengkokkan fakta bahwa kasus ini yang sejatinya bukanlah suatu upaya kriminalisasi karena ada pasal-pasal dakwaannya. Dan pasal-pasal itu sedang dalam proses pembuktiannya di pengadilan. Dan yang paling dicemaskan adalah munculnya saksi-saksi baru, macam Rizky Aprilia, yang bisa mengungkapkan fakta-fakta baru, yang bisa saja memojokkan Hasto, dan juga atasannya alias Ketua Umum Megawati nantinya. Apalagi kalau sampai Harun Masiku sendiri yang duduk di kursi saksi. Maka dilancarkanlah propaganda frasa kriminalisasi, daur ulang, politisasi hukum, dan tahanan politik. Mesti terus-menerus diulang-ulang. Kebohongan yang diulang terus-menerus bakal diterima oleh khalayak sebagai kebenaran. Begitu ajaran Joseph Goebbels, sang menteri propaganda Adolf Hitler. Ini sebetulnya adalah bentuk perang kognisi atau cognitive warfare. Perang kognisi adalah suatu bentuk konflik yang menyasar pikiran manusia untuk mempengaruhi sikap dan perilakunya. Cognitive warfare is a form of conflict that targets the human mind to influence attitudes and behaviors. Begitulah per definisi. Perang model ini memang tidak berdarah-darah seperti perang konvensional. Tapi perang kognisi ini bisa meluas kemana-mana, artinya melebar dan memanjang sekaligus. Kita tahu rumus panjang kali lebar itu sama dengan luas. Melebar ke segala arah, melibatkan banyak isu dan banyak aktor, memanjang dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan kalau perlu tahun ke tahun. Tempatnya pun bisa merembet ke kota yang satu ke kota yang lain. Medianya beragam. Aktor-aktornya pun bisa bertambah. Everybody jumps into the bandwagon.
ikut meramaikan, ikut mengacaukan suasana. Memang itu yang dituju para aktor intelektual yang mula-mula. Terjadi multiplikasi ke segala penjuru. Suasana jadi keotik. Perang kognitif ini jadi semacam perang semesta yang berlarut-larut, yang notabene tidak bisa dihadapi dengan sekedar klarifikasi atau press conference yang reaktif. Perang model begini harus dihadapi dengan strategi komunikasi yang sifatnya komprehensif, antisipatif. Dalam dunia persepak bolaan, mengenal strategi total football, di mana pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Komunikasi politik dan strategi positioning yang tepat perlu dirumuskan dengan komprehensif, bukan sekedar jubir yang berakting di depan wartawan. Itu hanya bagian dari grand strategy yang dirancang di belakang layar. Total football melibatkan multi-players dan multi-channels. It involves influencing, protecting, or disrupting cognition to gain an advantage over an adversary. Ini termasuk memengaruhi, melindungi, dan mendisrupsi kognisi untuk mendapatkan keuntungan atas lawan-lawannya. Rizky Aprilia, Anda sekjen partai, tapi bukan Tuhan, katanya. Uang pelicin Hasto dan cognitive warfare.